Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fridermatu Jusnah. Saya sebagai perwakilan Indonesia ingin menyampaikan kekhawatiran kami mengenai pemanasan global. Akhir-akhir ini kita semakin banyak mendengar berita tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia pada saat ini. Jika kita tidak menangani pemanasan global seperti mengurangi emisi gas rumah kaca yang sebenarnya telah menjadi perbincangan selama beberapa dekade, maka akan mengakibatkan situasi lingkungan menjadi semakin memburuk. Pemanasan global secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah kesehatan masyarakat. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim yang nantinya akan berdampak pada kebutuhan energi yang terus meningkat. Peningkatan energi ini hanya dapat dipenuhi melalui penggunaan bahan bakar fosil. Namun, penggunaan bahan bakar fosil akan berpotensi menambah penyakit gangguan pernafasan seperti asma. Selain itu, kenaikan suhu akan menyebabkan penurunan ketersediaan air bersih dan juga kekeringan. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko penyakit water and foodborne disease seperti kolera, disentri, tipus, dan juga wabah diare. Berdasarkan data yang dihimpun oleh FAO menyebutkan bahwa hutan dunia menyimpan 289 gigaton karbon secara total dan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas iklim dunia. Sedangkan Indonesia berada pada urutan ketiga setelah Brazil dan juga Kongo dalam daftar negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi menurut World Resources Institute dengan kehilangan lahan hutan hujan primer tropis sebesar 339.888 hektar. Laju deforestasi ini dapat menyumbangkan emisi karbon terbesar kedua, yakni sebesar 17% pada dunia. Dengan kondisi demikian, pemerintah Indonesia bertekad untuk ikut andil dalam perlindungan lingkungan yang berfokus terhadap pengurangan emisi karbon dunia yang menyebabkan pemanasan global. Sebelumnya, kami perwakilan dari pihak Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Ola Elvestuen atas dukungan pemerintah Norwegia dalam pengembangan Safeguard Information System, National Register System, MRV Protocol, Compensation Baseline, dan juga perhitungan Result Based Payment guna pemantapan instrumen ekonomi lingkungan. Serta ucapan selamat kepada pemerintah Norwegia yang telah menjembatani isu penting terkait lingkungan hingga ke tingkat global dalam rangka menuju The 15th Conference of Parties Convention on Biological di China pada tahun 2020. Selanjutnya, mengingat begitu pentingnya isu pemanasan global ini sebagai tindak lanjut dari kerjasama Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, the Rule of Conservation, Sustainability, Forest Management, and Carbon Stock Enhancement yang akan berakhir pada tahun 2020, kami mewakili pemerintah Indonesia ingin memperpanjang kerjasama dengan cakupan yang akan diperluas hingga pelindungan hutan bakau dan pengembangan International Tropical Peatland Center. Beberapa kegiatan yang telah pemerintah Indonesia laksanakan sebagai bentuk keseriusan kami dalam menurunkan tingkat emisi karbon sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LOI, seperti dengan membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sebagai lembaga pendanaan independen dalam pelaksanaan RIDD. Selain itu, ketegasan sikap pemerintah dalam menghentikan perizinan pembukaan lahan baru atau melalui kerangka perencanaan masyarakat adat. Langkah tegas pemerintah Indonesia ini berdampak pada capaian Indonesia pada tahun 2018 yang lalu, mampu menurunkan angka kehilangan hutan hujan primer sebesar 40% lebih rendah dibandingkan rata-rata pada tahun 2002 hingga 2016. Agar kegiatan pemerintah Indonesia dapat terus berjalan, kami meminta bantuan kepada pemerintah Norwegia agar bersedia memberikan bantuan dana kepada pihak Indonesia. Dari pihak kami memberikan penawaran akan menjaga hutan yang berada di Indonesia sebagai upaya memperlambat dan menghambat bertambahnya gas emisi karbon. Hal ini akan mendukung pihak Norwegia yang memiliki kewajiban untuk mengurangi 2,5% tingkat emisi karbon sesuai dengan tuntutan Annex 1 pada Protokol Kyoto. Semoga kerjasama antara pihak pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Norwegia bisa dapat dilanjutkan seperti yang pemerintah Indonesia harapkan. Hal teknis terkait akan dibahas dalam pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan di Indonesia maupun di Norwegia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.